Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Kita mengaji kitab Tanqihul Qaulil Hasis bi Syarhi Lubabil Hadis, masih bab muqaddimah. Al-babu salasuna fi fadilati birril walidain. Bermula bab yang ke-30 di dalam keutamanya berbakti pada kedua orang tua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa baina 'aqi walidayhi wa baina iblisa finnar illa tabaqatun wahidah. Tidaklah di antara orang yang durhaka kepada kedua orang tua dan di antara iblis finnar di dalam neraka illa tabaqatun, kecuali tabaqah, kecuali tingkatan, wahidatun yang satu. Artinya hanya satu tingkatan saja. Wa huwa jaruhu, artinya apa? Wa huwa, bermula orang yang durhaka kepada kedua orang tua, jaruhu itu tetangganya iblis, finnar di dalam neraka. Nah, kalau ada orang selalu berbuat buruk, selalu menyakiti kedua orang tuanya, selalu durhaka kepada kedua orang tuanya dan dia belum bertaubat, namun dia meninggal, maka tempatnya adalah tetangganya iblis di dalam neraka, hanya beda satu tingkatan saja. Walaisa baina bari walidayhi, dan tidaklah di antara orang yang berbakti pada kedua orang tua wa bainal anbiya'i, dan di antara para nabi fil jannah di dalam surga illa darajatun wahidatun, kecuali darajatun wahidah, kecuali tingkatan atau derajat yang satu. Artinya hanya beda satu tingkatan saja di dalam surga. Apa maknanya? Wa huwa jarul anbiya, dan bermula orang yang berbakti selalu kepada kedua orang tua, jarul anbiya itu tetangganya para nabi fil jannah di dalam surga. Jika ada anak selalu berbakti pada kedua orang tua dan menyenangkan hati orang tua, selalu berbuat baik pada kedua orang tua, maka tempatnya adalah bersama nabi di dalam surga, hanya beda satu tingkatan, menjadi tetangganya para nabi. Al-babul hadi wa salasuna fi fadilati haqqil aulad. Bermula bab yang ke-31 di dalam keutamanya haknya anak-anak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man razaqahullahu waladan. Bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa, razaqahu, memberikan rezeki, hu pada man, Allah, siapa Allah, waladan, akan seorang anak. Artinya barang siapa yang Allah memberikan rezeki pada orang akan seorang anak, walam yu'allimhu al-Qur'ana, dan tidak mengajarkan siapa orang hu pada anak Al-Qur'an, akan Al-Qur'an, illa kana kullu dambin, kecuali ada apa seluruh dosanya, ya'maluhul waladu, yang mengerjakan, yang berbuat hu pada dosa, al-waladu siapa anak, ala abihi, maka bapaknya mendapatkannya dosa tersebut. Jadi ala abihi ini bapaknya juga, artinya dapat kontribusi dosa dari anak tersebut. Wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat, yuhasibul walad, menghisab siapa anak, abahu pada bapaknya, ala tarkihi, atas meninggalkannya bapak, taklimal Qur'an, akan mengajarkan Al-Qur'an pada anak tersebut. Maka si anak nanti akan menuntut pada seorang bapak, menuntut dengan sebab apa dia menuntut? Atas bapaknya yang meninggalkan mengajarkan Al-Qur'an, tidak mau mendidik Al-Qur'an pada anak. Mendidik di sini bukan bermaksud bapaknya yang mengajarkan langsung, namun bisa ditaruh di tempat-tempat sekolah tahfidz, pendidikan agama yang bagus, itu maksudnya. Wa yaqdillahu lahu alaih, maka dan menuntut dan memutuskan Allah, siapa Allah, lahu pada anak, alaihi atas bapak. Maka di sini Allah yang menuntut atasnya bapak terhadap anak tersebut, terhadap apa yang dilakukan seorang bapak kepada anak tersebut waktu di dunia. Wa kana aliyun, dan adalah Ali, yaqulu,
yang berkata, siapa Ali? Allimu auladakum al-Qur'ana, ajarkan oleh kalian auladakum akan anak-anak kalian Al-Qur'an, akan Al-Qur'an, tadkhulul jannata, maka masuk siapa kalian al-jannata, pada surga. Ali radhiyallahu anhu berkata, wa karamallahu wajhah, ajarkanlah anak-anak kalian akan Al-Qur'an, maka kalian akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, bisa afaatihim, dengan syafaatnya mereka, yaitu anak-anak, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Al-babus tsani wa salasuna fi fadilatit tawadu, bermula bab yang ke-32 adalah di dalam keutamanya tawadu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mazadallahu, tidaklah bertambah ya. Mazadallahu, tidaklah menambahkan siapa Allah, abadan, akan seorang hamba, bi'afwin, dengan memberi maaf, illa izan, kecuali kemuliaan. Jadi kalau ada orang manusia selalu memberi maaf kepada orang lain, tidak ada yang bertambah pada dirinya selain kemuliaan. Wa ma tawaddu'a ahadun lillah, tidaklah tawadu siapa seseorang lillah, karena Allah, illa rafa'ahullahu, kecuali Allah akan mengangkatnya, artinya mengangkat derajat. Tidak ada satupun seorang yang selalu tawadu ya karena Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Al-babu salisu wa salasuna fi fadilatis sukut, bermula bab yang ke-33 membahas tentang keutamanya diam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asumtu hukmun, bermula diam, hukmun itu hikmah, wa qalilun fa'iluhu, dan bermula sedikit itu yang mengerjakannya. Jadi diam itu hikmah, tapi sedikit sekali orang yang berbuatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wuqiya syarra qabaqabihi, barang siapa yang dijaga, dipelihara pada keburukan qabaqabihi, keburukan perutnya, wajabzabihi, dan keburukan farjinya, walaqlaqihi, dan keburukan lisannya, faqad wuqiya, maka sungguh dijaga, syarra, akan keburukan, kullahu, semuanya keburukan. Jadi kalau orang dijaga oleh Allah farjinya, perutnya, dan lisannya, maka sesungguhnya dia dijaga dari keburukan seluruhnya. Wal qabu bimakna wal batnu. Jadi qabu di sini bimakna al batnu. Wa zabzabu bimakna al farju. Zabzabu di sini al farju, kemaluan. Walaqlaqu di sini lisan, lak-lak. Nah. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.